Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Mardianingsi. Saya dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak pekerja di Indonesia. Kita masuk ke latar belakang, yaitu hubungan industrial yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Ketika hubungan industrial terganggu, dapat terjadi berbagai permasalahan seperti perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, atau aksi mogok yang berdampak negatif pada bisnis dan perekonomian nasional. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan anggotanya. Serikat pekerja berfungsi sebagai wadah bagi pekerja untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya, termasuk upah yang layak dan perlindungan sosial, serta kondisi kerja yang aman dan nyaman. Dengan adanya serikat pekerja yang aktif, terjadi keseimbangan dalam hubungan kerja sehingga pekerja tidak berada dalam posisi yang lemah terhadap pengusaha. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan ini adalah data konkret yang saya akses dari detik.com dan Databox. Untuk ininya, referensinya, itu saya cantumkan di slide yang terakhir sebelum penutupan. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan industrial di Indonesia mengalami tantangan besar. Beberapa isu utama yang muncul antara lain gelombang PHK di industri manufaktur dan tekstil, yaitu terjadi sejak tahun 2023. Banyak perusahaan tekstil mengalami penurunan produksi akibat persaingan global dan melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya, lebih dari 250 ribu pekerja terkena PHK. Lalu yang kedua yaitu perselisihan hubungan industrial meningkat. Data menunjukkan lebih dari 10 ribu kasus perselisihan terjadi pada 2023 dengan mayoritas terkait dengan PHK dan hak pekerja. Lalu yang ketiga yaitu polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan kebijakan ketenagakerjaan seperti revisi Undang-Undang Cipta Kerja menuai pro dan kontra di kalangan pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja berperan penting dalam mengawal implementasi kebijakan ini agar tetap adil. Lalu kita masuk ke analisis hubungan industrial. Yang pertama yaitu pendekatan tripartit. Kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan, yaitu yang pertama pemerintah harus membuat regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, pengusaha menyediakan lapangan kerja dan memastikan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, pekerja atau serikat pekerja memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Lalu yang kedua, negosiasi kolektif. Proses perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan kerja yang adil, yaitu melalui hukum ketenagakerjaan. Kerangka hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru ini direvisi oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kita masuk ke dampak isu hubungan industrial. Ketika hubungan industrial tidak harmonis, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh perusahaan dan masyarakat. Nah, dampak terhadap perusahaan yaitu pertama, konflik yang berkepanjangan dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan resiko hukum, dan merusak citra bisnis.
Yang kedua yaitu terhadap pekerja. Eh, Ketidakpastian kerja dan PHK massal meningkatkan angka pengangguran dan mengancam kesejahteraan mereka. Lalu yang ketiga yaitu terhadap masyarakat. Meningkatkan angka pengangguran dan melemahnya industri dapat berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Lalu kita masuk ke strategi penyelesaian konflik. Eh, Agar hubungan industrial dapat berjalan dengan lebih baik, diperlukan strategi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, yaitu serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Lalu beberapa strategi utama yang dapat diterapkan yaitu meliputi pertama, penguatan dialog sosialisasi dan negosiasi kolektif untuk mencegah konflik dan memastikan kepentingan semua pihak itu diakomodasi. Lalu yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan serikat pekerja dalam mengambil keputusan perusahaan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi bisnis dan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Lalu yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih ketat untuk memastikan hak-hak pekerja dihormati dan kepentingan bisnis tetap terlindungi. Lalu yang keempat yaitu pengembangan pelatihan dan peningkatan keterampilan pekerja agar mereka lebih siap menghadapi tantangan perubahan ekonomi dan teknologi. Mengenai yang kedua ini yaitu peningkatan keterlibatan serikat kerja itu relevan dengan pengalaman yang pernah saya alami saat saya kerja di PT Selalu Cinta Indonesia, di mana saat itu terjadi kendala dengan bank. Jadi di mana banknya itu ada kendala jaringan, akhirnya gaji karyawan itu delaynya itu pun hanya beberapa jam. Itu pun mereka harus melibatkan serikat pekerja untuk mengedukasi para pekerjanya mengenai kondisi yang terjadi saat itu gitu. Lalu kita masuk kepada rekomendasi dan solusi, yaitu peningkatan pelatihan dan pendidikan, membekali pekerja dengan keterampilan yang relevan untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang kedua yaitu revisi kebijakan ketenagakerjaan, menyesuaikan regulasi agar lebih melindungi hak pekerja dan fleksibel bagi pengusaha. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan kepatuhan, memperketat pengawasan terhadap implementasi standar keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Kesimpulan yaitu kunci utama dalam menyelesaikan berbagai tantangan hubungan industrial adalah dengan memperkuat kolaborasi antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam kerangka tripartit. Dengan kerjasama yang erat, ketiga pihak dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih stabil, fleksibel, dan saling menguntungkan. Pada akhirnya, hubungan industrial yang harmonis tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga meningkatkan daya saing industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mengembangkan sistem hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan demi masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia. Lalu di sini sumber referensi mengenai tadi di slide ketiga yaitu mengenai kondisi terkini tentang pabrik-pabrik yang terjadi perselisihan hubungan industrial. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.